Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. قال رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua masih bisa bertatap muka, ya. Adik-adik semuanya kita bisa bertatap muka kembali untuk melaksanakan proses pembelajaran kita pada hari ini. Baik, untuk saat ini ya, kita akan belajar tentang sosiologi pada PKBM paket C, ya. Kita akan belajar tentang mata pelajaran sosiologi. Adik-adik semuanya, tentu ini pelajaran pertemuan pertama, ya, pelajaran dan pertemuan ini pada pertemuan pertama, dan yang perlu kita kaji pada pagi hari ini, ya, yaitu berkaitan dengan sekilas sosiologi umum, ya. Jadi kita akan membahas bagaimana itu pengertian sosiologi secara umum, juga apa saja bidang kajian dalam sosiologi, ya, seperti itu. Kemudian seperti apa lahirnya sosiologi, lalu kemudian yang berikutnya adalah sosiologi sebagai ilmu, ya, seperti itu. Nah, untuk kajian kita yang pertama, sebelum kita masuk pada atau mendiskusikan lebih jauh tentang sosiologi, apalagi ada juga sosiologi agama dan lain sebagainya, itu ada baiknya kita memahami terlebih dahulu sosiologi umum, ya, sebelum kita masuk, tentu karena PKBM Al-Amin, ya, karena PKBM Al-Amin, sehingga kita, apalagi PKBM Al-Amin ini bernaung di pondok pesantren, sehingga kita mengarahkan sosiologi itu pada sosiologi agama, ya, berkaitan dengan Islam. Nah, sebelum kita masuk pada sosiologi spesifik secara agama Islam, maka kita perlu mengetahui bagaimana sih pengertian, atau kita harus terlebih dahulu memahami seperti apa itu sosiologi umum, ya. Karena kenapa? Sosiologi agama, ya, itu bagian dari sosiologi umum yang bersifat umum, ya, yang bersifat umum. Dan insya Allah pada materi-materi ke depannya kita akan membahas yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan sosiologi dalam agama Islam. Nah, namun sebelum itu kita harus menjelaskan, atau teman-teman perlu memahami apa itu sosiologi umum, ya, apa itu sosiologi umum, sehingga teman-teman dapat, atau dari situ kita bisa mengambil kesimpulan atau titik benang merahnya seperti apa, titik ketemunya, ya, seperti apa nanti. Oke, baik. Sosiologi ini dapat diklarifikasikan menjadi dua macam cabang, yaitu tentu pertama adalah sosiologi umum dan juga sosiologi khusus, ya, teman-teman. Jadi dalam ilmu sosiologi itu terbagi menjadi dua, ya.
terbagi menjadi dua macam cabang. Yang pertama tadi sebagaimana yaitu yang disebut dengan sosiologi umum, dan yang kedua adalah sosiologi khusus ya, seperti itu. Nah, sosiologi umum ini teman-teman, di dalamnya kita mempelajari dan menyelidiki atau menganalisis tingkah laku manusia ya pada umumnya ya. Bagaimana sih tingkah laku manusia pada umumnya? Seperti apa tingkah laku manusia itu dalam berinteraksi kepada orang lain? Seperti apa nanti manusia itu perilakunya yang berkaitan dengan alam? Seperti apa manusia itu tingkah lakunya berkaitan dengan ekonomi? Seperti itu sosiologi. Jadi sosiologi ini ya, dia mengkaji bagaimana dia mengkaji atau menyelidiki atau mempelajari tingkah laku manusia yang secara umum. Itu definisi sosiologi umum. Kemudian definisi ini ya tentu berhubungan erat dengan masyarakat ya. Berhubungan dengan erat dengan masyarakat ya. Definisi sosiologi secara umum ini tentu tidak terlepas dari hubungannya dalam kemasyarakatan seperti itu. Kemudian sedangkan sosiologi khusus yaitu mempelajari dan menyelidiki atau menganalisis berbagai sektor kehidupan masyarakat ya. Sektor kehidupan masyarakat dari sudut atau dari segi kehidupan tertentu seperti apa? Contohnya ya, seperti sosiologi pembangunan ya, pembangunan dalam suatu daerah atau provinsi atau negara seperti itu. Kemudian juga ada sosiologi industri ya. Jadi secara umum sosiologi itu dapat didefinisikan ya mempelajari, menyelidiki tingkah laku manusia pada umumnya. Sedangkan secara khusus itu terbagi-bagi ya. Dia mempelajari dan menyelidiki berbagai faktor kehidupan masyarakat. Contoh seperti tadi, seperti sosiologi pembangunan, ya, bagaimana sih prinsip sosial di masyarakat itu berdasarkan pembangunan ya, pembangunan seperti itu. Kemudian juga ada sosiologi industri, ada sosiologi politik ya, juga politik teman-teman ya. Jadi kurang lebih sosiologi ini sama dengan kalau dalam istilah fikih ya, kalau teman-teman belajar pada mata kuliah ekonomi ya, kita di situ kita mengkaji fikih muamalah. Nah, dan dalam Islam itu ada namanya muamalah yang kurang lebih dia membahas tentang pengertiannya itu seperti mengkaji hubungan timbal balik antar satu dengan yang lain yang berkaitan dengan sosial ya, ini kata di sosial. Kemudian juga berkaitan dengan bisnis dan ekonomi, tapi lebih spesifiknya di sini kalau dalam fikih muamalah itu ya berkaitan dengan ekonomi ya, seperti itu. Jadi kembali kepada sosiologi khusus tadi ya. Sosiologi khusus ini teman-teman akan mempelajari dan menganalisis ya berbagai sektor kehidupan masyarakat tentunya dari suatu segi kehidupan tertentu seperti sosiologi pembangunan, sosiologi industri ya. Kemudian sosiologi politik ya, sosiologi hukum ya, kemudian sosiologi pedesaan, sosiologi perkotaan, sosiologi pendidikan, dan sosiologi agama. Jadi teman-teman, sosiologi agama ya, apalagi dikerucutkan lagi berkaitan dengan Islam, sosiologi Islam itu sebenarnya bagian daripada sosiologi khusus atau definisi sosiologi khusus yang hanya mempelajari satu aspek saja. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kita mengetahui identifikasi sosiologi umum dan sosiologi khusus, maka kita harus yang pertama-tama yaitu mengenal apa sih sosiologi itu ya. Apa sih sosiologi itu? Dari mana asal kata atau apa pengertian makna daripada sosiologi ini? Jadi mari kita kaji pengertian sosiologi. Yang pertama, sosiologi
secara definisi atau pengertian sosiologi ya. Istilah sosiologi ini teman-teman berasal dari kata ya sosios ya atau dan logos ya. Sosios ini berarti teman atau kawan ya. Jadi kalau bahasa Latinnya itu ya sosiologi ini ada dua kata teman-teman. Yang pertama tulisannya itu socios ya, socios dan logos. Nah, socios ini berarti memiliki makna atau arti yaitu teman atau kawan. Kemudian sedangkan logos ini berarti ilmu. Nah, jadi kalau diistilahkan atau kita definisikan secara tata bahasanya ya sosiologi ini itu ilmu teman ya, ilmu yang berkaitan dengan kekerabatan, berteman dan lain sebagainya ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kemudian dapat dikatakan secara lebih luas sosiologi ini teman-teman, yaitu pengertiannya adalah sosiologi ini ilmu tentang masyarakat. Ya, secara umum sosiologi ini ya secara definitif, secara luas. Jadi sosiologi ini kita akan mempelajari ilmu tentang masyarakat. Bagaimana sih bermasyarakat ya secara ilmu sosiologi seperti itu. Ya. Dan kita definisi ini kita akan kuatkan dengan pendapat para ahli ya. Ya seperti pertama ya Batirin Sorokin ya, beliau berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari pertama yaitu jadi seorang ahli namanya Batirin Sorokin ini merumuskan definisi sosiologi. Beliau mengatakan ya atau beliau berpendapat bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari ya. Ilmu yang mempelajari tentang apa? Kurang lebih di sini disebutkan ada dua ya. Ada dua ilmu yang dipelajari dalam sosiologi menurut Batirin Sorokin. Beliau hidup pada tahun 1889 sampai 1968 ya. Beliau berpendapat bahwasanya sosiologi itu ilmu yang mempelajari yang pertama hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial ya. Gejala sosial misalnya antara gejala ekonomi dan agama ya. Jadi menurut Batirin Sorokin, beliau berpendapat bahwasanya ilmu sosiologi itu ilmu yang mempelajari ya tentang hubungan dan pengaruh timbal balik antara ya macam-macam gejala sosial seperti umpamanya antara gejala ekonomi dan agama. Ya, apa sih hubungannya ketika ekonomi dikuatkan kemudian agama itu ditinggalkan? Apa sih hubungannya ketika agama itu kita terlalu fokus dalam agama ya, umpamanya kita terlalu ekstrim dalam beragama sampai kita melupakan ekonomi ya. Jadi sosiologi itu di bidangnya hanya seperti itu yang bahas hubungan timbal balik ya timbal balik ya antara aneka macam gejala sosial ya seperti tadi gejala antara agama dan ekonomi, keluarga dan moral ya. Kemudian juga ada yang mempelajari hubungan antara sosiologi timbal balik antara hubungan keluarga dan moral. Seperti apa ya ketika kita ya berkaitan umpamanya dalam sebuah keluarga contohnya, maka itu pasti akan berdampak dalam keluarga itu akan membentuk suatu karakter ya, karakter moral. Di situ diciptakan seorang itu dikatakan bermoral baik ketika di dalam keluarganya itu memang dididik seperti itu, diajarkan nilai-nilai adab dan akhlak ya. Nah seperti itu. Nah ya artinya saling ya mempelajari hubungan antara dua hal tersebut yang berkaitan ya, terutama hubungan moral dengan keluarga.
Karena di dalam keluarga itu kita dibentuk karakternya, kita hidup di dalam sebuah keluarga, kemudian di situ akan menciptakan moral dan akhlak kita seperti itu. Kemudian juga hukum dan ekonomi, ya. Bagaimana merumuskan, ya, ketika umpamanya dalam suatu negara itu dirumuskan tentang ekonomi dan lain sebagainya, hukum ekonomi, ya, seperti itu, ya. Kemudian juga gerak antara masyarakat dan politik. Apa hubungannya, timbal baliknya antara masyarakat dalam politik, ya. Seringkali, ya, ketika masyarakat itu dihadapkan dengan situasi politik, pasti di situ memiliki dampak-dampak yang sangat sensitif, ya teman-teman, ya, terutama di Buton, ya. Bahkan ketika musim politik itu hubungan kemasyarakatan itu kadang menjadi retak, ya, kadang menjadi masalah, ya, bermasalah, ya, karena tadi, ya, karena kepentingan politik tadi seperti itu. Jadi di situ randahnya sosiologi untuk mengkaji itu, ya, seperti itu dan sebagainya. Dan yang kedua, kata Patirim Sorokin, ya, yang kedua adalah hubungan dan saling pengaruh antara gejala-gejala sosial dan gejala-gejala non-sosial, misalnya gejala-gejala geografis, biologis, dan sebagainya, ya. Kemudian menurut ahli yang kedua adalah yaitu Roukek dan Warren, ya, Warren, yang hidup pada tahun 1902 sampai 1984, ya. Beliau berdua ini berpendapat terkait ilmu sosiologi, ya, bahwa mereka berdua ini mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok, ya, dalam kelompok, ya. Jadi sosiologi itu hanya beliau berpendapat, beliau berdua ini, Roukek dan Warren ini berpendapat bahwa ilmu sosiologi itu singkatnya adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok, ya, seperti itu. Roukek pernah mengungkapkan konsep pengendalian sosial, ya. Beliau, ya, atau Roukek ini pernah mengungkapkan konsep pengendalian sosial yang pernah digunakan dalam sosiologi pada tahun 1894 oleh Small dan Vincent, bahwa pengendalian sosial itu merupakan istilah untuk suatu proses baik yang berencana maupun yang tidak berencana oleh individual yang diajar, dibujuk, dan dipaksa untuk menyesuaikan diri terhadap pemakaian dan nilai hidup suatu kelompok, yang dapat kita klasifikasikan sebagai proses sosialisasi. Jadi intinya, kata beliau ini, bahwa sosiologi itu, ya, dia hanya ranahnya yaitu mengkaji dan menganalisis, juga mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok itu seperti kelompok industri, pembangunan, ya, baik itu industri atau pedesaan atau perkotaan, ya, baik itu dalam bidang politik, baik itu dalam bidang ekonomi, baik itu dalam kelompok kelompok pendidikan, ya, perusahaan dan lain sebagainya. Itu dikaji, hanya sosiologi itu bidangnya di bagian situ saja menurut Roukek dan Warren ini, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah menurut, ya, ahli di Indonesia, Selo Somarjan dan Sulaiman Sumardi. Beliau juga berpendapat terkait tentang ilmu sosiologi. Nah, apa menurut mereka berdua? Bahwa sosiologi itu ilmu yang mempelajari struktur sosial, ya, jadi struktural sosial di masyarakat dan proses-proses sosial.
termasuk juga ilmu yang mempelajari tidak hanya strukturalnya saja dan prosesnya saja, kan termasuk, tetapi juga sosiologi itu bidangnya tentang bagaimana mempelajari tentang perubahan-perubahan sosial yang berada di suatu elemen masyarakat. Jadi singkatnya itu teman-teman dapat kita simpulkan menurut beberapa ahli di atas ya, bahwa sosiologi itu merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pergaulan ya. Singkatnya itu pergaulan hidup antara seseorang dengan seseorang ya, antara ya umpamanya di dalam suatu keluarga itu antara anak dan orang tua, antara istri dengan suaminya ya, antara keluarga dengan tetangganya, kemudian juga antara masyarakat dengan pemerintah ya. Di situ yang berkaitan membahas tentang seperti apa sih hubungan-hubungan itu dalam ilmu sosiologi ya, seperti itu. Kemudian juga mempelajari tentang ya seseorang atau perseorangan dengan golongan atau golongan-golongan tertentu. Kemudian tidak hanya sebatas itu dalam ilmu sosiologi itu, bagaimana sosiologi itu mempelajari yaitu golongan, hubungan golongan tertentu dengan golongan yang lainnya ya. Ya partai tertentu kalau dalam politik itu ya partai tertentu dengan partai yang lainnya ya, perusahaan tertentu dengan perusahaan ini, industri yang satu dengan yang lainnya, bagaimana sih hubungannya ya antara ya, kalau dalam istilah bahasa singkatnya itu bagaimana kita, kalau dalam ekonomi bagaimana itu hubungan antara pembeli dan penjual. Nah seperti itu, bagaimana itu hubungannya pemasok dengan distributor ya, seperti itu ya, pedagang tengkulak dengan yang pensuplai ya, pensuplai barang ya, seperti itu. Itu semua bidang kajian sosiologi, atau dalam agama kita yang disebut dengan muamalah tadi ya, karena muamalah ini tidak hanya sebatas pada ekonomi saja, akan tetapi juga dikaji bagaimana sosial ya, hubungan timbal balik antara salah satu pihak dengan pihak lain yang lain dalam hubungan sosial, politik ya, hubungan kita dengan adat istiadat dalam suatu masyarakat ya, seperti itu, bagaimana hubungannya seperti itu ya. Kemudian ternyata ada juga sebagian ya, sebagian pendapat yang mengambil posisi bagian tengah yang berkaitan, yang mengatakan ya bahwa sosiologi itu yaitu hubungan antara individu dan masyarakat ya. Ketika hubungan individu dengan masyarakat itu, maka terjadi proses yang saling mempengaruhi ya. Ya, itu kondisi real ya di masyarakat ya. Ketika suatu perilaku seseorang itu mempengaruhi masyarakat, itu luar biasa, dalam itu dikaji dalam ilmu sosiologi ya. Sekarang kita akan masuk pada yaitu bidang kajian sosiologi ya, bidang kajian sosiologi. Jadi sosiologi itu sebagaimana yang kita sudah sebutkan tadi, bahwa sosiologi itu merupakan cabang ilmu sosial ya, merupakan cabang ilmu sosial yang dahulunya itu berinduk pada ilmu filsafat ya, ilmu filsafat. Jadi sebenarnya pokok daripada sosiologi ini yaitu tadi yang berhubungan dengan ilmu filsafat ya, bagaimana kita berpikir jernih tentang kehidupan kita ya. Itu bagian termasuk di dalam
Halnya itu adalah yang berkaitan dengan kehidupan kita antara seseorang dengan orang yang lain, ya seperti itu. Itu masuk dari ranah filsafat. Ya, dengan demikian pokok-pokok pikiran sosiologi ini tidak bisa terlepas daripada pemikiran atau pola pikir yang dirumuskan oleh para ahli filsafat, ya, yang mengkaji tentang masyarakat, ya, tentang masyarakat. Begitu juga para ulama, ya. Kalau dalam Islam itu ada para ulama yang mengkaji khusus, ya, tentang kondisi-kondisi yang merumuskan masalah-masalah yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat. Itu dikaji di dalam Islam, ya. Dikaji dalam Islam. Ya, seperti itu. Kemudian berkembangnya sosiologi ini, yaitu perkembangan ilmu sosiologi ini berkembang pada abad atau berkembang pesat itu berkembang maju pada abad sekitar 20-an. Di mana pada masa ini mulai bermunculan berbagai cabang dalam aspek sosiologi ini, ya. Jadi pada tahun atau pada abad ke-20-an itu mulai, ya, ilmu sosiologi ini berkembang, dikaji dalam di setiap negara dan lain sebagainya, ya. Yaitu sehingga muncul berbagai cabang dalam ilmu sosiologi, ya, seperti sosiologi industri, sosiologi perkotaan, sosiologi pedesaan, dan lain-lain. Nah, dan teman-teman perlu tahu bahwasanya objek kajian sosiologi adalah manusia, ya, atau masyarakat. Jadi objek kajian sosiologi itu yaitu adalah masyarakat itu sendiri atau manusia itu sendiri. Tidak ada, ya. Kalau tidak ada masyarakat atau tidak ada manusia, maka sosiologi itu tidak dapat dirumuskan, ya, seperti itu, tidak dapat dirumuskan. Jadi sosiologi itu mempelajari manusia dari aspek sosial yang disebut dengan masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Dan adanya ketika manusia itu ada, ya, manusia itu merupakan elemen penting dalam ilmu sosiologi, sehingga dia menjadi sebuah masyarakat dalam suatu desa, dalam suatu perkotaan, dalam suatu negara, menjadi penduduk atau warga dalam suatu atau rakyat dalam suatu negara, maka sosiologi, ya, mempunyai fokus untuk mengkaji atau menganalisis mengenai tingkah laku manusia itu sendiri, ya. Seperti apa sih tingkah laku manusia, ya. Sehingga di sini ada kajian-kajian yang sangat luas dalam ilmu sosiologi, ya. Ya, antara bidang kajian sosiologi industri, sosiologi hukum, sosiologi pendidikan, ya, bahkan dalam pendidikan juga, ya, seperti itu. Ada sosiologi perkotaan, sosiologi pedesaan, sosiologi kesehatan, ya. Dalam kesehatan itu seperti apa hubungannya dengan sosiologi, kemudian sosiologi agama dan sosiologi, dan berbagai aspek kehidupan atau sosiologi politik. Itu selama itu ada masyarakat, ada manusia, maka di situ ada sosiologi yang lahir ilmu atau analisis kajian dalam ilmu sosiologi. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah sosiologi sebagai ilmu, ya. Tentu yang menjadi masalah di kehidupan, ya, masyarakat di zaman sekarang ini adalah krisis
fisiologi ya, krisis ilmu sosiologi. Bagaimana ketika di situ ya ada masyarakat, maka banyak sesuatu yang perlu dikaji dalam ilmu sosiologi. Seperti apa itu? Contohnya seperti akhlak. Ya, ketika berkembangnya industri, ya, seperti contoh kita katakan industri atau industri digital seperti HP dan lain sebagainya, maka sosiologi mengkaji itu bagaimana dampaknya terhadap atau hubungannya terhadap lingkungan masyarakat. Nah, kita lihat di zaman sekarang ini bahwa ketika ya masyarakat itu dihadapkan dengan suatu masalah, umpamanya industri ya, industri digital, contoh seperti HP tadi atau gadget, itu maka muncul masalah yang ada di masyarakat. Contoh seperti ya tadi pergaulan yang bebas, akhlak yang tidak terpuji, bahkan masalah-masalah akhlak yang lain itu maka bermunculan ya, masalah-masalah yang mungkin dulu itu tidak ada menjadi ada seperti itu. Nah, maka di sini peran ilmu sosiologi untuk mempelajari itu, bagaimana sosiologi itu bisa merumuskan atau memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial di masyarakat. Ya. Sehingga sifat hakikat sosiologi itu ada beberapa pokok. Yang pertama adalah ya, sosiologi itu merupakan ilmu sosial ya, ilmu yang mempelajari tentang aspek-aspek sosial di masyarakat. Kemudian juga yang berikutnya, sosiologi itu tidak hanya sebagai ilmu sosial, tetapi juga ilmu yang murni ya, yang murni real di masyarakat. Ya. Karena bagaimana kita mempelajari bagaimana kita berhubungan langsung dengan kehidupan kita seperti itu. Kemudian tidak hanya sebatas itu, sosiologi itu juga bertujuan untuk mendapatkan pola-pola umum atau mendapatkan solusi yang berkaitan pola-pola dalam berinteraksi dalam masyarakat. Sehingga sosiologi itu tidak hanya sebatas menyodorkan teori-teori saja, akan tetapi ketika menganalisis dampak antara ekonomi dan agama, antara industri dan masyarakat, antara keluarga dan moral, ya, maka tidak hanya sebatas mempelajari itu, akan tetapi juga merumuskan bagaimana solusi, ya, solusi yang ditawarkan oleh kajian ilmu sosiologi ini. Seperti itu, teman-teman. Sehingga sosiologi ini memiliki beberapa manfaat, ya, tentunya ya. Yang pertama, ya, sosiologi membantu memahami pola-pola interaksi sosial. Ya, dengan kita mempelajari ilmu sosiologi, kita akan mengetahui seperti apa kehidupan sosial dalam masyarakat kita, dalam lingkungan pedesaan, perkotaan, bahkan dalam suatu negara, bagaimana itu di lingkungan industri, bagaimana itu di lingkungan pemerintahan, bagaimana itu di lingkungan politik, bagaimana sosial dalam ekonomi, dalam perdagangan, dalam jual beli, bagaimana sosiologi dalam antara keluarga dengan tetangga dan lain sebagainya. Sosiologi hukum. Nah, sehingga sosiologi itu membantu itu semua, ya, membantu bagaimana supaya seseorang itu dapat memahami pola-pola interaksi sosial. Juga tidak hanya sebatas itu, bagaimana dia bisa memahami, atau sosiologi itu membantu seseorang memahami ya kontrol sosial, ya. Bagaimana sih kontrol ketika terjadi di suatu masyarakat ini sesuatu yang bersifat atau keresahan sosial di masyarakat atau dalam industri, baik itu dalam perusahaan ataupun dalam politik dan lain sebagainya. Bagaimana sosiologi itu, bagaimana kontrol sosiologi itu hadir di dalam masalah tersebut, ya, seperti itu. Kemudian juga
peranan sosiologi dalam masyarakat ya. Maka peranan itu sangat penting ya, sangat penting ketika kita menghadirkan tidak hanya menganalisis ya, menganalisis masalah dalam sosial, akan tetapi menawarkan bagaimana kontrol dan solusi yang ada seperti itu berdasarkan masalah-masalah yang dalam bidang sosiologi tadi. Kemudian juga di samping itu, seseorang ketika mendalami ilmu sosiologi itu teman-teman, dia bisa memahami nilai-nilai atau norma, ya, norma yang ada di suatu masyarakat. Tidak hanya itu, yaitu tradisi di masyarakat seperti itu. Oh, ternyata dalam masyarakat ini ketika dia mempelajari itu ya, ternyata di dalam masyarakat, dalam negara itu, dalam desa itu memiliki ya norma-norma dan juga tradisi-tradisi ya, tradisi-tradisi yang sudah dijalankan dari turun temurun ya. Kita lihat di Indonesia ini banyak sekali ya, berbagai macam ya warna, berbagai macam suku itu memiliki tradisi-tradisi yang unik sekali ya. Berbandingan dengan itu ya, berbarengan dengan itu juga seorang sosiologi itu tentu akan mempelajari bagaimana keyakinan yang dianut ya, keyakinan dalam agama ya. Ternyata di dalam bermasyarakat itu tidak hanya satu keyakinan ya, tidak hanya satu keyakinan, akan tetapi ya banyak keyakinan-keyakinan ya. Ada yang percaya ini, ada yang percaya itu, ada yang begini dan begitu, ada yang punya agama ini, ada yang punya agama itu ya. Kalau dalam Islam itu ada yang mazhab ini, ada yang mazhab ini, ada yang aliran ini dan ada yang aliran itu ya. Banyak ya yang berkaitan dengan itu ya. Kemudian juga tidak hanya sebatas membantu memahami pola-pola interaksi sosial atau kontrol sosial. Juga tidak hanya sebatas bagaimana memahami nilai-nilai norma atau tradisi dan keyakinan. Akan tetapi yang berikutnya adalah bagaimana ketika seorang itu mempelajari sosiologi itu dapat membantu dia bersikap tanggap ya, ketika terhadap terjadi bencana sebagaimana yang sedang terjadi saat ini. Itu dia tidak hanya peduli pada dirinya sendiri, akan tetapi bagaimana dia melihat itu ya, dia melihat masyarakat yang mengalami suatu masalah itu menjadi masalah bagi dirinya ya, seperti itu. Itu yang harus dimunculkan. Tidak hanya sosiologi itu tidak hanya memikirkan bagaimana kita mengalami keuntungan untuk diri sendiri, akan tetapi bagaimana kita menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri ya, seperti itu. Sehingga kita bersikap tanggap, baik itu dalam masalah-masalah yang bersifatnya politik, yang masalah-masalah yang bersifat ekonomi, ketika terjadi ketimpangan dalam ekonomi, ketika terjadi masalah dalam politik, dalam industri, dalam hukum dan lain sebagainya, kita peduli ya. Tidak hanya sebatas tidak hanya sebatas tahu saja, akan tetapi kita bersifat peduli ya. Kemudian tidak hanya tanggap, akan tetapi juga kita kritis ya, kita kritis ya. Ketika ada yang bermasalah dalam suatu kajian sosiologi, umpamanya sosiologi hukum dan lain sebagainya, industri, perkotaan, pedesaan, ketika terjadi masalah, maka kita kritis. Tidak hanya menjadikan sosiologi itu hanya sebatas oh ya begitu ya, akan tetapi kita itu bersifat kritis ya terhadap keadaan yang menimpa atau yang terjadi di suatu masyarakat. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian juga rasional ya terhadap setiap kenyataan sosial ya masyarakat. Ya, kita harus berpikir rasional ya, tidak hanya sekedar ikut-ikutan arus saja. Ya. Karena ada sebagian orang itu yang hanya cukup ikut-ikutan arus. Ketika kita mengkaji sosiologi ya, tidak seperti itu ya. Kita tidak diajarkan untuk ya tidak peduli ya. Kita harus peduli ya. Ketika kita sudah mempelajari sosiologi, maka sifat kepedulian itu harus muncul di dalam diri kita. Karena kenapa? Kita menganggap bahwa kita adalah ada di bagian itu. Dan kita harus memberikan kontribusi dan lain sebagainya ya.
ya. Tidak hanya sebatas ikut-ikut akan, tapi juga rasional, ya. Bisa menalar setiap masalah-masalah yang terjadi itu dengan sikap yang rasional, ya, yang rasional, yang mendahulukan rasionalitas daripada ketimbang hanya sebatas ikut-ikutan tanpa ilmu. Atau kalau dalam ilmu, dalam Islam itu mendahulukan ilmu, ya, ketimbang sekedar hanya semata-mata mendahulukan hawa nafsu saja, ya. Harus ditimbangi dengan ilmu yang sudah dipelajari, dan seperti itu. Kemudian juga serta mampu mengambil sikap, tidak hanya ketika kita menanggapi suatu isu dalam sosiologi itu, sosial di masyarakat itu, tidak hanya dituntut berpikir rasional secara ilmiah saja, akan tetapi mampu mengambil sikap. Seperti apa sikap kita ketika terjadi krisis akhlak di dalam masyarakat, pedesaan maupun perkotaan maupun dalam suatu negara, ya, maka bagaimana kita mengambil sikap, ya, bagaimana kita bisa menyuarakan itu. Dalam agama kita itu disebutkan ketika kita melihat sesuatu yang terjadi kemungkaran atau krisis dalam berbagai aspek kehidupan itu, maka agama itu menawarkan ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat, ya. Maka para sahabat waktu itu bertanya, "Qulna liman ya Rasulullah?" Untuk siapa itu nasihat wahai Rasulullah? Ya, untuk siapa? Kata Allah, untuk lillahi wa li rasulihi, ya, untuk Allah dan untuk rasul-rasulnya, wa li a'immatil muslimin, dan nasihat itu untuk para pemimpin-pemimpin, pemerintah dalam hal ini yang mengemban tanggung jawab dalam suatu negara. Ya, panitia kalau di suatu desa, ya, perangkat desa, kepala desa dalam hal ini dan lain sebagainya, ya, itu harus antipati bagaimana dia mengambil sikap yang adil, ya, dan ihsan. Yang adil, tidak hanya adil tapi juga ihsan. Nah, seperti itu, ya, mampu mengambil sikap yang apa namanya, yang pertengahan, ya, tidak berat sebelah, ya, seperti itu. Kemudian tidak hanya dalam mengambil sikap, juga tindakannya tepat, ya, tidak hanya, ya, atau artinya itu dan tindakannya yang tepat terhadap kenyataan sosial itu. Ketika kita mempelajari sosiologi, ya, maka kita ketika menanggapi suatu krisis, atau maka kita bersikap tanggap, kritis dan rasional. Juga setiap kenyataan itu mampu kita ambil sikap dan tindakan yang tepat terhadap berbagai kenyataan sosial, ya. Tidak hanya sebagai mampu mengambil sikap saja, tetapi bagaimana bisa sisi orang yang sudah belajar sosiologi itu dapat mengambil tindakan yang tepat, tidak berat sebelah. Contoh umpamanya dalam dalam isu politik umpamanya, maka kita itu kita harus mengambil sikap seperti apa sikap kita. Apakah kita akan ikut-ikutan arus, ya, atau kita punya sikap, ya, pertengahan. Kemudian tindakan kita seperti apa? Sikap itu kemudian diwujudkan dengan tindakan yang tepat, ya. Ya, tentunya tindakan yang tepat itu kalau dalam kajian agama kita, yaitu Islam, yaitu, ya, adil tadi dan ihsan, tidak zulmun, tidak zalim, ya. Nah, seperti itu terhadap isu-isu yang berkaitan atau yang masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial itu sendiri. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi itu manfaat mempelajari ilmu sosiologi. Yang pertama adalah sosiologi itu dapat membantu memahami pola-pola interaksi sosial.
kontrol sosial dan status dan peranan sosial dalam masyarakat. Kemudian memahami nilai-nilai norma, tradisi dan keyakinan yang dianut oleh setiap masyarakat. Kemudian juga yang ketiga, membantu bersikap tanggap kritis dan rasional terhadap setiap kenyataan sosial dalam masyarakat, serta mampu mengambil sikap juga tindakan yang tepat terhadap berbagai kenyataan sosial. Itu manfaat daripada mempelajari ilmu sosial. Ya, baik teman-teman. Jadi untuk teman-teman paket C ini, ya paket C, kita akan membahas tentang kedepannya akan mengerucutkan lagi. Kita akan membahas tentang suatu kitab yang berkaitan dengan sikap individu, ya, membahas tentang individu dengan tetangganya. Dalam hal ini dalam kajian Islam, ya, kita akan mengambil suatu kitab dalam Islam. Itu ada yang membahas tentang bagaimana adab-adab dalam sosiologi, sosial masyarakat, bagaimana kebajikan dan silaturahmi, serta bagaimana sikap kita terhadap tetangga dan lain sebagainya. Ya, dalam ilmu sosiologi Islam. Ya, kita akan membahas kitab Al-Jami ke depannya kepada teman-teman. Itu sebagai bekal, ya. Itu sebagai bekal dalam ilmu sosiologi supaya kita tidak hanya sebatas mempelajari ilmu yang hanya teori saja, ya, yang hanya teori-teori saja. Kita akan mengkaji bagaimana sih Islam itu menawarkan solusi sosiologi atau setiap masalah-masalah sosiologi yang berkaitan di masyarakat, bagaimana sih Islam menawarkan hal-hal tersebut melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, nama kitabnya kita akan kaji Kitabul Jami', ya, Kitabul Jami', teman-teman. Ya, untuk kedepannya ini sebagai prolog saja, sebagai pengantar yang berkaitan dengan sosiologi. Kita setidaknya bisa mengetahui ruang lingkup sosiologi itu, pengertiannya sosiologi. Lalu kemudian kita akan kaji tentang sosiologi dalam Islam, yaitu tentang bab adab dan akhlak kepada teman, kepada orang tua, kepada tetangga dan lain sebagainya, kebajikan dan silaturahmi, pentingnya dalam silaturahmi, ya. Kalau dalam masalah ekonomi, kita sudah kaji berkaitan dengan fikih muamalah pada mapel ekonomi, ya teman-teman. Oke, baik, ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan, teman-teman. Untuk pelajaran ke depannya kita akan membahas tentang hak seorang muslim kepada muslim yang lain, ya. Jadi teman-teman, kita akan mempelajari bagaimana sih sosiologi interaksi kita, ya, terhadap saudara kita yang lainnya. Dalam hal ini muslim dan muslim yang lain. Apa saja yang menjadi hak-haknya, apa saja yang menjadi kewajiban-kewajiban yang harus kita pelajari, ya, nah seperti itu. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Lebih yang kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.